Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Cahyani, NIM saya 221431201. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Machine Learning 2 saya. Langsung saja ke materinya. Jadi apa itu Artificial Neural Network? Selanjutnya akan kita singkat sebagai ANN. Ini untuk profil saya tadi, nama saya Vivi Cahyani, saya dari kelas A pagi, Machine Learning 2, kemudian NIM saya yaitu 221431201. Apa itu Artificial Neural Network atau dalam bahasa Indonesia itu jaringan saraf tiruan atau selanjutnya nanti kita singkat sebagai JST. Kita masuk ke semesta keilmuan ANN atau JST. Jadi dalam rumpun keilmuan Computer Engineering atau ANN atau JST merupakan bagian dari kelompok ilmu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi di gambar ini bisa kita lihat bahwa Artificial Intelligence itu memiliki banyak komponen, diantaranya ada Computational Intelligence. Di dalam Computational Intelligence ini ada Machine Learning, di dalam Machine Learning ini ada Artificial Neural Network. Di dalam Artificial Neural Network atau ANN ini yang kita akan pelajari itu ada Deep Learning. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke konsep pemikiran ANN atau Artificial Neural Network. Itu seperti apa, kemudian masuk ke kesimpulan dari pengertian ANN itu sendiri itu apa. Kita masuk ke konsep pemikiran ANN atau jaringan saraf tiruan. Jadi contohnya bayangkan kehebatan sistem syaraf manusia dalam mengenali berbagai macam pola. Kasus pertama, si A masih mampu mengenali wajah si B walaupun sudah lama tidak berjumpa dengannya, dan meskipun pada periode tersebut si A banyak menjumpai wajah-wajah baru lainnya. Kemudian untuk case yang kedua itu si A juga mampu membedakan berbagai macam ciri teman-temannya seperti suara, gerakan tubuh atau gesture, bahkan irama langkah kakinya. Kemudian, mungkinkah menirukan kemampuan sistem syaraf manusia tersebut ke dalam suatu teknik komputasi? Kesimpulan dari pengertiannya yaitu jadi Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan atau JST merupakan salah satu upaya manusia untuk memodelkan cara kerja atau fungsi sistem syaraf manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Kemudian JST mempunyai struktur tersebar paralel yang sangat besar dan mempunyai kemampuan belajar sehingga bisa melakukan generalisasi, yaitu bisa menghasilkan output yang benar untuk input yang belum pernah. Jadi itu untuk semesta keilmuan Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. Kemudian bagaimana otak kita bekerja dalam mengenali pola? Jadi bagaimana otak kita bekerja dalam mengenali pola ini nanti akan saya jabarkan ke dalam beberapa contoh. Ini mirip siapa? Jadi gambar di samping adalah sketsa kartun yang memiliki banyak perbedaan dengan sosok aslinya, hanya sedikit dibuat mirip saja. Namun begitu, otak kita bisa langsung mengenali dengan cepat bahwa kartun ini mirip sosok siapa. Udah jelas ya, untuk kartun ini mirip beliau. Kemudian untuk kemiripan yang kedua, gambar di samping ini juga kartun. Gambar ini juga kartun, bahkan sosok aslinya tidak pernah ada, namun begitu otak kita bisa menghubungkan dan mengenali tokoh kartun ini. Upin Ipin ya guys ya. Selanjutnya, bagaimana otak kita bekerja dalam mengenali pola? Yang pertama kita masuk ke mengenali perubahan wajah. Nah, di sini ada contoh wajah orang yang berumur 30 dan orang yang berumur 70. Kemudian ada perubahan wajah dari marah, senang, kemudian merasa jijik, kemudian netral atau tidak merasakan apapun, kemudian ada takut, kemudian ada merasa sedih. Selanjutnya
Jadi otak kita mampu mengenali pola yang berubah-ubah, bahkan pola-pola yang belum pernah kita kenali sebelumnya, dengan metode mencari kemiripan atau similarity. Cara inilah yang ditirukan oleh jaringan saraf tiruan. Kemudian, jadi bagaimana jaringan saraf tiruan itu bekerja? Jadi kita masuk ke neurons, yaitu human brain atau otak manusia dengan artificial neural network. Jadi sistem terkecil dari jaringan saraf manusia yaitu unit pemroses atau disebut neurons yang ada pada gambar di samping. Ini adalah gambar neurons ya. Kemudian pada jaringan saraf tiruan, unit pemroses tersebut diwujudkan dalam struktur neurons jaringan saraf tiruan. Selanjutnya, nah ini untuk gambaran perbedaan antara human brain, pemroses yang ada di otak kita dengan yang dibuat untuk artificial neural network. Jadi lebih detailnya, gambar A ini merupakan neurons tunggal dari saraf manusia. Kemudian yang B merupakan tiruannya. Jadi B ini merupakan tiruan dari saraf manusia yang berbentuk tunggal. Kemudian yang C ini adalah susunan jaringan neuron yang terdiri dari banyak neurons yang saling berhubungan. Dan gambar D ini merupakan tiruan dari susunan jaringan neurons pada otak manusia, seperti itu. Kemudian setelah membahas perbandingan otak manusia dengan jaringan saraf tiruan, kita masuk ke materi bagaimana cara kerja neuron. Jadi cara kerja neuron ini yang pertama ada model struktur neuron yang seperti ini. Jadi ada input dari neuron lain berbentuk bobot, kemudian ada fungsi aktivasi menghasilkan output, menghasilkan bobot, kemudian ada output ke neuron lain. Seperti ini bagannya. Selanjutnya, cara kerja neuron selanjutnya yaitu ini merupakan weight sum, disimbolkan sebagai sigma. Di sini ada AJ, WJI, dan ini. AJ merupakan nilai aktivasi dari unit J, kemudian WJ dan I merupakan bobot dari unit J ke unit E, kemudian ini merupakan penjumlahan bobot dan masuk ke unit E. Ini merupakan rumus dari weighted sum. Sederhananya, semua nilai input dikalikan dengan bobotnya masing-masing, kemudian dijumlahkan semua, dan hasilnya diteruskan ke rumus fungsi aktivasi pada proses berikutnya. Nah, kita masuk ke fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi pada neurons jaringan saraf tiruan berfungsi untuk menyaring atau memfilter hasil perhitungan weight sum dari proses sebelumnya untuk dijadikan output dari neuron tersebut. Ada banyak macam fungsi aktivasi yang dikenal selama ini, diantaranya ada hard limit, ada threshold, ada linear, ada sigmoid, dan ReLU. Selanjutnya, masih ke fungsi aktivasi. Ini merupakan fungsi aktivasi hard limit biner, kemudian ini hard limit bipolar. Selanjutnya, ini fungsi aktivasi untuk threshold biner, kemudian ini untuk threshold bipolar. Kemudian ini fungsi aktivasi untuk linear identitas, sedangkan ini untuk fungsi aktivasi sigmoid biner.
Kemudian bagaimana alur pemrosesan metode ANN? Dalam sistem jaringan saraf tiruan, pemrosesan dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap desain, yang kedua yaitu tahap training, yang ketiga tahap uji, dan yang keempat yaitu tahap implementasi. Langkah-langkah membangun jaringan saraf tiruan yaitu pertama persiapkan data. Persiapkan data ini terdiri dari 3 yaitu features, kemudian normalisasi data, kemudian memilah data, yaitu antara data training dan data tes atau data validasi. Setelah mempersiapkan data, kita masuk ke desain arsitektur artificial neural network. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu jumlah layers, kemudian jumlah neuron setiap layers, kemudian fungsi aktivasi masing-masing layers. Setelah desain arsitektur, kita masuk ke tentukan algoritma training atau pelatihan apa yang akan digunakan. Di sini ada 4, yaitu ada supervised atau unsupervised, kemudian ada learning rates, ada proses pelatihan, epoch, target errors, dan lain-lain. Kemudian kita simpan model artificial neural network-nya. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi artificial neural network, yaitu menggunakan model yang telah di training sebelumnya. Kemudian proses desain jaringan saraf tiruan yaitu yang pertama mempersiapkan dataset yang akan digunakan sebagai data latih dan data uji. Kemudian setelah itu merancang arsitektur artificial neural network berdasarkan atribut-atribut yang ada pada dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke desain dataset dari artificial neural network. Contoh datasetnya yaitu ada di sini, yaitu ada atribut dan ada objek. Di sini contoh atributnya yaitu ada makanan, habitat, mamalia, dan karnivor. Kemudian objeknya yaitu ada tanaman, daging, segala, daging, tanaman. Ada tanaman, daging, dan segala. Segala ini tanaman dan daging. Itu contoh datasetnya. Kemudian bagaimana sih dataset yang baik itu? Jadi dataset yang baik itu merupakan data yang valid. Kemudian memiliki fitur atau atribut yang signifikan. Kemudian memiliki jumlah objek yang cukup atau biasanya lebih dari 1000 objek. Semakin baik dataset yang digunakan, maka semakin baik pula hasil keputusan yang akan diambil. Seperti itu. Kemudian ada desain daya artificial neural network. Ada dataset, kemudian nanti kita bagi menjadi data training dan data testing. Kemudian data training ini nanti kita bagi menjadi training dan validation. Umumnya dataset yang dibagi itu 70%-nya merupakan data training, sedangkan data tes atau data ujinya itu 30% dari datasetnya. Kemudian desain arsitektur artificial neural network. Setelah dataset siap, maka dilakukan desain arsitektur artificial neural network berdasarkan dataset tersebut, yaitu jumlah atribut dataset menjadi jumlah inputan pada artificial neural network atau neuron layer input. Kemudian masing-masing neuron input memiliki bobot sendiri-sendiri, kemudian ditentukan juga menggunakan fungsi aktivasi yang sesuai dengan model keputusan atau output yang diinginkan. Ini contoh desainnya. Selanjutnya, proses pelatihan artificial neural network yaitu ada data latih, kemudian ada arsitektur artificial neural network, kemudian kita training, kemudian akan menghasilkan model artificial neural network. Contohnya untuk permasalahan klasifikasi, clustering, dan pengenalan pola biasanya digunakan metode pelatihan backpropagation. Sedangkan untuk permasalahan prediksi yang datasetnya terbentuk time series digunakan metode pelatihan recurrent neural network. Selanjutnya proses pengujian artificial neural network.
Setelah proses training diselesaikan, maka model yang dihasilkan dari proses training tersebut diuji dengan dataset pengujian yang telah disediakan sebelumnya. Seperti ini untuk flow-nya. Atribut data uji, kemudian menghasilkan model, kemudian menghasilkan keputusan, kemudian bagaimana target data ujinya, dibandingkan antara hasil output ANN dengan target data uji. Semakin kecil error atau selisihnya, maka semakin baik model ANN-nya. Kemudian bagaimana proses implementasi ANN? Tahap terakhir adalah menerapkan model ANN yang telah lolos pengujian tadi untuk diterapkan pada data nyata atau real time. Pada tahap implementasi ini tinggal dipakai model ANN tersebut secara berulang-ulang tanpa melewati lagi tahap training atau pelatihan ataupun pengujian. Jadi dari data real time masuk ke model ANN, kemudian menghasilkan keputusan. Seperti ini bagannya. Kemudian di sini ada 4 contoh penerapan ANN. Yang pertama yaitu dari gambar wajah masuk ke model ANN, kemudian menghasilkan output bahwa wajah ini merupakan wajah Bu Sadiah gitu. Jadi dari bagian tersebut terkait dengan fitur-fitur pemrosesan gambar seperti histogram warna, tingkat kecerahan atau brightness, pola bentuk, translasi, rotasi skala, dan seterusnya. Maka dapat dilakukan pengenalan terhadap gambar atau image, baik itu wajah atau foto, ataupun pola-pola image tertentu seperti plat nomor kendaraan, tanda tangan, QR code, dan lain-lain. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentang kondisi cuaca. Seperti ini bagannya. Dengan inputan yang terkait dengan kondisi cuaca suatu daerah pada kurun waktu tertentu seperti suhu, kadar kelembapan, tingkat kecerahan, kecepatan angin, dan lain-lain, maka dapat diprediksi kondisi cuaca pada rentang waktu tertentu pada suatu daerah. Ini untuk contoh kedua. Contoh yang ketiga yaitu tentang grafik saham. Dengan inputan urutan harga suatu saham dalam satu rentang waktu tertentu atau data time series, maka dapat diprediksi harga saham tersebut untuk beberapa waktu ke depan dan memberikan informasi untuk keputusan buy atau sell saham tersebut. Kemudian untuk contoh terakhir, ada produk. Dengan inputan macam produk, jumlah yang dibeli pelanggan minimarket setiap hari, maka bisa diprediksi produk apa saja yang paling laku dan jumlah stok yang dibutuhkan beberapa waktu ke depan. Seperti ini bagannya. Itu untuk implementasi ANN beserta contoh-contohnya. Selanjutnya, model based ANN. Bagiannya yaitu data real time, model ANN, kemudian menghasilkan keputusan. Sistem ANN merupakan model base, yaitu sistem yang berdasarkan suatu pemodelan. Adapun yang disimpan sebagai hasil proses pembangunan sistem ANN ini adalah model yang telah dilatih. Isi dari model yang disimpan dan siap untuk digunakan tersebut adalah arsitektur ANN, bobot masing-masing relasional neuronnya, dan hasil akhir proses pembangunan sistem ANN atau jaringan saraf tiruan adalah suatu model yang siap pakai, siap untuk diimplementasikan di kondisi nyata atau di real time. Kemudian sistem berbasis model ini berbeda dengan sistem yang berbasis data atau yang disebut dengan database. Kalau dalam model base yang disimpan untuk digunakan lagi adalah modelnya, sedangkan dalam sistem database yang disimpan untuk digunakan lagi adalah table-table dan relational datanya. Kemudian kita masuk ke materi perceptron. Apa itu perceptron?
In machine learning, the perceptron is an algorithm for supervised learning of binary classifiers. A binary classifier is a function which can decide whether or not an input represented by a vector of numbers belong to some specific class. Arsitektur perseptron terdiri dari satu atau lebih lapisan pemrosesan disebut dengan layer. Untuk permasalahan sederhana bisa diselesaikan dengan satu layer saja atau disebut dengan single layer perseptron. Sedangkan untuk kasus yang lebih kompleks dibutuhkan beberapa lapisan pemrosesan yang sering disebut dengan multi-layer perseptron atau MLP. Jumlah layer pada MLP disebut dengan hidden layers, tergantung pada seberapa kompleks permasalahan yang akan diproses. Semakin kompleks, maka dibutuhkan semakin banyak hidden layers ini. Selanjutnya, kita masuk ke perbandingan antara single layer perceptron dan multi-layer perceptron. Contohnya itu pada aplikasi clustering, jika data bisa dipisahkan dengan garis linear, maka dikategorikan dengan kasus sederhana. Tapi jika tidak bisa, dan clusteringnya membentuk pola yang tidak berurutan, maka dikategorikan permasalahan yang kompleks. Ini contoh fungsi linear, sedangkan ini fungsi non-linear. Kemudian bagaimana arsitektur single layer perceptron ini? Arsitektur SLP ini sesuai dengan jumlah neuron inputs dan fitur pada dataset yang digunakan. Contoh arsitektur MLP atau multi-layer perceptron untuk classifier. Gambarnya seperti ini, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Jadi ada 6 neuron input untuk 6 features dataset, kemudian targetnya 2 kelas, maka dibuat 2 output neuron. Kemudian hidden layer 1 ada 12 neuron tentatif, namun jumlah neuron pada hidden layer pertama selalu lebih banyak dibanding neuron pada layer input. Hidden layer 2 ada 5 neuron tentatif, namun jumlah neuron pada hidden layer kedua biasanya lebih sedikit dibanding neuron pada hidden layer pertama. Kemudian bagaimana proses training atau pelatihan pada artificial neural network atau jaringan saraf tiruan? Jadi proses trainingnya melibatkan 2 tahap proses perhitungan, yaitu proses perhitungan feed forward atau langkah maju dan perhitungan backward atau langkah umpan balik atau feedback. Ini contoh perhitungan feed forward. Jadi perhitungan feed forward itu dilakukan 1 kali langkah perhitungan dari input hingga output, yaitu dari perhitungan sigma dan sampai dengan fungsi aktivasi. Kemudian kita masuk lagi ke perbandingan antara single layer perceptron dan multi layer perceptron. Jadi ada kasus di mana suatu jaringan single layer perceptron terdiri dari 2 input dan bias dengan nilai X1 sama dengan 0,7, X2 2,1 dengan biasnya adalah 1. Adapun bobot masing-masing adalah weight X1 yaitu 0,5, weight X2 yaitu min 0,3, dan weight biasnya atau nanti kita sebut sebagai WB adalah 1,2. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan nilai output jaringan SLP tersebut jika fungsi aktivasinya adalah threshold bipolar. Jadi setelah dimasukkan ke rumus, maka menghasilkan jawaban 0,92, di mana jika hasilnya lebih dari 0, maka keluaran dari jaringan Y-nya sama dengan 1. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan feed forward perceptron. Sedangkan ini adalah contoh perhitungan backward.
Untuk perhitungan backward merupakan kebalikan dari feed forward. Maka langkah selanjutnya setelah feed forward adalah perhitungan backward, atau lebih sederhananya adalah langkah mundur, yaitu apapun hasil dari output feed forward akan dibalikan lagi ke proses awal di input layer, atau disebut juga langkah umpan balik. Selanjutnya contoh metode training ANN. Ada beberapa contoh di video YouTube. Ini untuk contoh yang backpropagation. Kemudian saya akan mempresentasikan program yang artificial neural network yang sudah saya buat di Google Colab. Yang pertama yaitu import dependency yang diperlukan, kemudian kita bagi datasetnya menjadi training data dan target data atau data ujinya. Kemudian setelah itu seperti ini prosesnya. Ini untuk training data dan target datanya, menghasilkan model seperti ini. Selanjutnya kita lihat modelnya. Kemudian akan menghasilkan diagram seperti ini. Diagram loss dan akurasinya. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.